Selamat datang di Teori Proof, di mana kita akan membahas teori-teori apapun itu, ya. Tapi sebenarnya itu kita akan ngebahas dulu terkait dengan pembahasan kita sebelumnya terkait riset pemasaran. Kemarin kita udah ngebahas mengenai opportunity, ya, gimana caranya ngelihat peluang pasar, gimana caranya membentuk segmentasi, ya, gimana cara milih strategi segmentasi, ya. Nah, sekarang kita bakal bahas mengenai ini, useful market segmentasi. Nah, jadi bagaimana kita menentukan segmentasi yang tepat? Kriterianya ada apa aja sih? Nah, di sini kriteria yang pertama yaitu measurable. Artinya apa? Artinya bisa diukur, ya. Segmen kita tuh bisa diukur kayak jumlahnya, ya, luas pasarnya, ya, kemudian daya belinya, kemudian karakteristiknya. Oke, hal-hal terkait segmentasi kita itu bisa diukur dan datanya juga nggak sulit untuk didapatin, ya. Kemudian yang kedua itu ada substansial, di mana segmentasi kita itu berpeluang untuk menguntungkan, ya. Jadi ngapain juga kalau kita pilih segmentasi nggak menguntungkan, ya. Biasanya semakin besar, semakin luas pasar segmentasi kita, maka semakin menguntungkan. Tapi yang segmentasinya kecil juga bisa menguntungkan jika tingkat pembelian dan daya beli mereka tinggi, ya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada accessible, ya, di mana segmentasi yang kita pilih itu gampang diakses, baik dari distribusinya. Misal kita punya produk, kita mau distribusi ke segmentasi kita. Nah, itu gampang atau enggak tuh? Dan juga selanjutnya terkait dengan promosinya. Mereka bisa dijangkau enggak dengan promosi-promosi kayak lewat media sosial, ataupun lewat TV, ya, ataupun yang sesuai dengan budget kalian. Kalau misalkan segmentasi kalian itu cara promosinya kita harus ke sana secara langsung, kemudian harus pakai banner, harus pakai billboard, harus pakai apa, sedangkan biaya produk kalian, biaya usaha kalian, modal kalian tuh sedikit, ya, berarti itu nggak accessible. Kecuali kalau misal kalian merasa mampu untuk membiayai, ya berarti itu accessible. Pokoknya kalian tahu gimana cara dapetin, gimana caranya nyampe tuh promosi kalian ke segmen kalian gitu. Nah, selanjutnya itu ada differentiable. Artinya apa? Artinya segmentasi yang kita pilih itu berbeda dari segmentasi-segmentasi lain, ya. Perbedaan inilah yang membuat mereka mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu yang sesuai dengan produk kita. Ya, jadi apakah kita lihat, kita pastikan bahwa segmentasi yang kita pilih itu berbeda dari segmentasi lain, punya karakteristik sendiri, ya, punya kebutuhannya sendiri, gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu actionable. Maksudnya apa? Maksudnya kita punya nih strategi-strategi marketing. Nah, dengan segmentasi tersebut, apakah bisa untuk dilakukan strategi pemasaran tertentu untuk kemudian memaksimalkan penjualan? Nah, kalau bisa berarti oke, gas. Kalau nggak bisa, ya udah, itu nggak actionable, ya. Jadi intinya adalah apakah segmentasi ini bisa untuk kita aplikasikan menggunakan strategi-strategi pemasaran yang nanti kita pilih, gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hal-hal umum yang kemudian membentuk sebuah segmentasi. Nah, ada dua perbedaan, ya, segmentasi untuk bisnis yang modelnya B2C ke customer, ke individu, konsumen secara individu, dan B2B, di mana target kita adalah bisnis, ya, sebuah badan usaha. Jadi untuk yang targetnya konsumen, targetnya individu, itu kita bisa menilai lagi dari segmentasi geografiknya, demografiknya, kemudian psikografiknya, kemudian dari behaviornya. Nah, kalau misalkan dari bisnis, ya, kalau misalkan target kita bisnis, maka yang perlu kita lihat adalah demografiknya, kemudian operating variable-nya, ya, teknologinya, kemudian purchasing approach, ya, siapa yang menentukan kebijakan pembelian, kemudian situational factor, mereka tuh beli karena apa? Apakah karena stoknya udah habis, ataukah mereka butuh, atau mereka mau meluaskan pasar mereka, atau karena apa nih? Kemudian dari personal karakteristik,
budaya kerja dari perusahaan itu tuh apa ya, dan juga nilai-nilai pandangan mereka tuh apa gitu. Nah, berikutnya itu ada strategi yang dinamakan dengan needs based market segmentations. Nah, apa itu? Nah, di sini adalah sebuah strategi segmentasi yang kita tuh fokus kepada kebutuhan konsumen terlebih dahulu, ya. Jadi kita fokus dulu, lihat kebutuhan konsumen tuh apa. Oh, misalkan kebutuhan konsumen mau pengen punya butuh minuman-minuman praktis ya. Nah, kemudian baru tuh kita bikin produk, kita ngarah ke situ, kita bikin produknya ke situ, ya. Kita tentuin bahwa mereka lah target kita ya, mereka yang kita punya produk nih, produk kemasan praktis. Dan kita cari tahu nih kebutuhan orang-orang yang punya keinginan dan kebutuhan untuk dapetin minuman-minuman praktis ya. Nah, setelah itu baru kita tentuin segmentasinya. Mereka tuh segmentasinya ada di mana sih? Misalnya, oh ternyata orang-orang yang uh, pengen butuh minuman praktis itu adalah orang-orang yang uh, jam kerjanya tinggi, ya produktivitasnya tinggi, ya mereka-mereka yang kesibukannya tuh tinggi ya itu. Nah, keuntungan dari pakai strategi ini itu kita bisa tahu benar-benar sebuah segmentasi yang tepat ya. Kita benar-benar tahu orang-orang yang punya, yang pengen, yang butuh ya di produk kita ya. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya di awal-awal kita ngeraba-ngeraba tuh segmentasinya tuh di mana sih? Kita nggak tahu segmentasinya gimana. Oke. Nah, berikutnya di sini kita akan membahas mengenai apa aja faktor-faktor yang membentuk suatu kebutuhan ya. Di sini kita akan membahas dari sisi B2B dan B2C. Nah, B2C yaitu ke customer, yaitu customer secara individual. Jadi kayak misalkan kita jualan produk sabun. Nah, sabun itu kan buat masing-masing individu ya. Itu namanya itu dinamakan dengan ke konsumen ya, jualan ke konsumen, B2C. Kalau misalkan B2B itu kita nawarin produk kita, jasa kita ke bisnis. Misalnya jasa pembersihan gedung atau jasa instalasi software, jasa pembuatan software untuk perusahaan dan lain sebagainya. Ya, jadi target customer kita itu dibagi menjadi dua, yaitu customer dan juga untuk bisnis ya, B2C dan B2B. Kita akan membahas apa aja faktor-faktor yang membentuk seorang konsumen individu itu membentuk suatu kebutuhannya ya. Di sini ada 3 hal: demografik, lifestyle, dan usage. Demografik itu terkait apa? Terkait dengan umurnya ya. Pasti setiap umur itu punya kebutuhan yang berbeda. Kemudian income-nya, orang-orang yang punya pendapatan tinggi mungkin akan lebih nggak apa-apa untuk beli barang-barang yang harganya di atas rata-rata. Begitupun sebaliknya untuk orang-orang yang berpenghasilan rendah. Kemudian material status ataupun keadaan status mereka tuh gimana gitu ya. Mereka status pernikahan mereka gimana, apakah mereka udah menikah atau belum menikah atau bagaimana. Kemudian household ya, maksudnya adalah struktur keluarganya tuh gimana ya, apakah mereka punya anak atau child free atau anaknya cuma 2 atau gimana gitu ya. Nah, hal-hal kemudian dari pendidikannya juga, dari pekerjaannya juga ya. Nah, hal-hal tersebut itu menentukan kebutuhan yang berbeda. Kemudian dari lifestyle-nya, kita bisa melihat dari attitude-nya ya, sikapnya, kepribadiannya, nilai yang mereka lihat, nilai yang mereka pandang, yang mereka pegang gitu ya. Kemudian juga aktivitasnya mereka tuh apa, hobinya apa, minatnya apa, opini terkait dengan politik, terkait dengan lingkungan itu bagaimana ya. Kemudian dari usage-nya ya, kebutuhan konsumen ini dari kuantitinya gimana. Mereka pengen yang kuantitinya banyak atau yang kurang. Ya, itu akan membentuk sebuah kebutuhan juga. Kemudian dari time of use, mereka tuh orang-orang yang suka pakai dalam jangka waktu lama atau ganti ganti beli gitu ya, beli ganti gitu ya. Dan juga mereka tuh beli untuk personal atau untuk sosial atau untuk hadiah orang lain gitu ya.
duplikasi orang lain gitu. Kemudian juga frekuensi membeli, ataukah mereka mau beli berulang kali, ataukah mereka cukup satu beli gitu ya, frekuensi seberapa sering mereka membeli. Nah, selanjutnya itu faktor-faktor yang membentuk kebutuhan, kali ini dari sebuah perusahaan. Kalau misalkan model bisnis kita adalah B2B ya, jadi ada yang perlu kita bagi ya, ada 3 hal yang membentuk itu dalam firmografik itu kayak demografi, tapi ini buat perusahaan ya, jadi buat bisnis. Nah, ini berisi apa? Kita bisa cari tahu dari jumlah karyawan ya, jumlah karyawan dari perusahaan tersebut. Nah, jumlah karyawan yang berbeda, tinggi atau sedang, itu juga mempengaruhi kebutuhan produknya mereka. Ya, mereka butuhnya apa aja juga dipengaruhi oleh jumlah karyawan. Kemudian selain itu, mereka juga dipengaruhi oleh penjualan ya. Mereka tuh penjualannya tinggi, rendah, sedang, atau bagaimana nih. Kemudian dari lokasinya mereka strategis atau enggak, bisa dijangkau atau enggak gitu ya. Kemudian dari mereka tuh udah berapa lama bisnis menjalankan bisnis tersebut. Kemudian tipe industri mereka bergerak di bidang apa sih, di industri apa. Kemudian dari finance ya, dari laporan keuangannya gimana, apakah keuangannya sehat atau enggak, keuangannya baik atau biasa-biasa aja. Nah, ini tentu akan memunculkan sebuah kebutuhan yang berbeda sesuai dengan kategorinya masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya itu ada company culture. Nah, kalau di personal, di individu, marketing individu ya, customer individu itu ada lifestyle. Kalau di sini itu ada company culture. Company culture itu mencakup apa? Mencakup ini perusahaan tuh punya peluang untuk 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 besar enggak ya, untuk bertumbuh lebih baik enggak gitu ya. Mereka nih mereka nih punya growth growth orientation enggak ya. Kemudian dari inovasinya ya, mereka tuh perusahaan yang suka berinovasi atau gimana. Kemudian dari teknologinya, mereka suka menggunakan teknologi terbaru atau mereka menggunakan teknologi yang ada aja, atau mereka sama sekali menolak teknologi gitu ya. Kemudian dari uh, bagaimana mereka mengambil keputusan ya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada usage ya. Jadi perusahaannya tuh uh, melihat ya, uh, mereka melihat kuantiti dari kayak gimana, mereka butuh kuantiti yang banyak atau enggak gitu. Dari applications, mereka butuh produk itu untuk apa, dari waktu mereka pembelian tuh gimana, kapan ya. Kemudian dari pengalaman ya, apakah mereka punya pengalaman lain gitu. Jadi dari usernya itu yang mau pakai produknya tuh seperti apa. Kemudian dari frekuensi, seberapa sering mereka akan membeli gitu. Nah, itulah mengenai segmentasi. Kemudian kebutuhan ya, bagaimana faktor-faktor yang membentuk sebuah kebutuhan baik untuk konsumen individu maupun konsumen bisnis. Nah, nanti selanjutnya kita akan bahas mengenai positioning. Oke, oh ya, kalau kalian lihat aku nggak upload 1 hari atau lupa upload, tolong kasih tahu aku. Jangan lebih dari 7 hari setelah aku nggak upload itu, dan kalian bisa dapetin 50.000 mungkin. Karena aku sekarang itu lagi latihan, lagi membuktikan bagaimana apakah latihan itu akan membuat kita bisa. Jadi saat ini tuh aku lagi ada masalah untuk ngomong. Ya, kalau ngomong tuh agak susah gitu ya. Coba kita lihat latihan untuk tiap hari ngomong kayak gini, apakah nanti aku ngomongku akan jadi lebih baik atau enggak. Gitu sih.